Gosaka. Kami dari Gosaka, koperasi santri kalau bangun dan bersaudara bersatu padu dalam cinta, ciptakan kerukunan, kuat iman yang teguh bersama demi satu tujuan sejahtera, penuh berkah hidup bahagia. Gosaka, oh Gosaka, kita bergerak selamanya. Gosaka, oh Gosaka, bersama kita berjaya. Oh Gosaka, mungkin belum pada tahu ya ibu-ibu ya, pokoknya ini the best spesial buat Gosaka. Sekali lagi, ya, Gosaka, oh Gosaka, kita bergerak selamanya. Oh Gosaka, oh Gosaka, bersama kita berjaya. Gosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, iman Islam yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terus dicintainya. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kami muliakan Bapak Lurah Kalurahan Karangmojo, Bapak Agus Budiono, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya sebagai pengampu wilayah dan juga sebagai sesepuh Pondok Pesantren Al-Hadid. Beserta Ibu, alhamdulillah, karena Pak Lurah ini dari zaman masih Padukuh, itu sudah dari awal Al-Hadid berdiri, dolanannya itu mainnya di Al-Hadid dan selalu mendukung, membantu apapun aktivitas yang dilakukan oleh pondok. Kemudian yang kami hormati juga RT-nya pondok, Pak RT-nya pondok, RT 01, Pak RT 01 yaitu Bapak Badri Abdani, yang alhamdulillah juga hadir. Ini beliau berdua ini kurang satu sebetulnya, tambah mantan lurah Pak Firman. Ini 3 orang yang berjasa ya dari awal pendirian Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Jadi Pak Badri dari zamannya masih RT awal nih Pak Badri ya, Al-Hadid berdiri ya,
Sampai sekarang belum diganti-ganti jabatannya dan belum naik juga. Mudah-mudahan enggak usah ya. Ya alhamdulillah, kalau Pak Lurah kan naik ya dari dukuh menjadi lurah ya. Besok mudah-mudahan jadi anggota dewan. Sok kapan-kapan jadi bupati kan itu. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomong koperasi pondok sebetulnya dulu kita sudah merintis awal-awal dan sudah berdiri koperasinya. Sampai sekarang yang masih ada, namanya Koperasi Jabal Tarik, Koperasi Serba Usaha Jabal Tarik. Kalau Bapak Ibu lihat di depan Mitra ya, benar ya, depan Mitra agak ke barat itu ada ya, ada Koperasi Jabal Tarik. Ya itu pendirinya itu ya kita bertiga ini awalnya. Ya, jadi awal Al-Hadid berdiri itu bikin koperasi itu sebetulnya. Tapi dalam perjalanan ya kemudian berganti kepengurusan lah intinya itu ya. Dan kemudian kita sudah lama tidak berhubungan sama koperasi tersebut tapi sekarang tetap berjalan ya alhamdulillah. Nah kemudian sampailah alhamdulillah setahun lalu kita kembali merintis ya berdirinya koperasi yang memang betul-betul murni dari pondok. Yaitu kita namakan Koperasi Santri Kalong atau disingkat Kosaka. Kenapa kok namanya Koperasi Santri Kalong? Karena memang harapan kita anggotanya lebih banyak yang santri-santri yang ngajinya ngaji kalong. Ngaji kalong itu ya kalau datang ke pondok ngaji pulang ya kan. Jadi artinya tidak tinggal di pondok, hanya ngaji. Nah, daripada cuma sekedar ngaji, akhirnya kita buatkan kegiatan seperti tadi kata Pak Lurah yang supaya lebih bermanfaat, bukan cuma dapat pahala akhirat, tapi juga ada kegiatan tambahan untuk menambah eratnya paseduluran atau silaturahim, yaitu dalam bentuk Koperasi Santri Kalong ya. Karena alhamdulillah akhirnya rutin tiap bulan kita ketemu. Ya, dalam pertemuan itu ada aktivitas apa saja. Nah, sebagaimana tadi sudah dilaporkan bendahara ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bahwa di Kosaka ini yang pertama tidak ada aktivitas simpan pinjam. Jadi mungkin koperasi sing paling aneh ya cuma ini, karena di sini tidak ada sama sekali aktivitas simpan pinjam. Karena kita berkaca dari ya pengalaman dulu ya, kalau ada aktivitas simpan pinjam, akhirnya ada aktivitas ribawi. Ya, tuh Pak Badri hafal ya. Kenapa Pak Badri kemudian pensiun dini dari Jabal Tarik ya? Karena sudah berubah orientasinya menjadi ada banyak aktivitas ribawi. Nah, karena kita tidak mau ada aktivitas ribawi, aktivitas riba nggih, Bapak Ibu, Ibu-ibu ngerti ya riba ya? Nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau minjem 1 juta ngembalikan 1.200.000 ya 200 itunya namanya riba itu. Ya, jadi itu kebanyakan koperasi begitu. Yang bikin kaya koperasi ya gara-gara bunga. Coba kalau koperasi nggak ada simpan pinjam kayak Kosaka, kere, ya toh, nggak ada. Tapi alhamdulillah pahalanya jenengan tambah banyak. Jadi tabungan mungkin ya kekayaan dunianya kecil ketimbang yang pakai aktivitas riba. Tapi subhanallah keberkahannya luar biasa. Kenapa di sini ada banyak aktivitas tolong menolong? Contoh, daftar pertama jadi anggota bayar iuran wajib kan di koperasi gitu. Ada iuran wajib, ada iuran sukarela. Iuran wajibnya berapa masuk? 100.000. Begitu bayar 100.000 lunas, dapat voucher berobat di RSI senilai 200.000. Untung apa rugi? Ya untung, bayar cuma 100. Tadi contoh ibu tadi siapa namanya? Bu siapa? Bumiatun. Ya toh, berobat dulu bayar jadi anggota Kosaka 100.000. Berobat tanggal 23 Oktober kemarin di RSI habisnya 300.000. Ditukar vouchernya masih dapat kembalian 200.000. Hitung-hitung berobatnya cuma habis 100.000, kan lumayan. Gitu. Ya. Tapi kalau mau nukerin vouchernya jangan di RSI nggih Bu. Joko Wali toto datang ke kasir bawa voucher Kosaka, ayo rapayu. Ya, kasirnya bingung, iki voucher apa Bu? Perasaan RSI tidak mengeluarkan
voucher apa-apa, yaitu voucher khusus anggota Kosaka. Monggo yang dari Perampelan, silahkan, selamat datang ya. Silahkan Bu, masih banyak yang kosong. Diagem ininya, sendal sepatunya Bu. Ya, jadi sudah untung pertama, yaitu dapat voucher berobat di RSI. Mau mandiri maupun BPJS boleh. Tadi kalau pakai BPJS di fotokopi surat rujukannya. Nanti tetap dapat pengembalian. Yang penting sudah lunas dulu. Ya, yang belum lunas ya nanti. Kan vouchernya dikasih kalau sudah lunas ya. Jadi bayar iuran wajib itu tidak harus langsung lunas. Umpama dicicil tiap bulan boleh enggak? Boleh. 10 bulan 10 kali pertemuan sudah lunas. Begitu lunas dapat voucher berobat. Gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada iuran sukarela infak. Infak itu buat apa? Ya buat operasional kegiatan kita. Karena kita setiap kegiatan pasti ada makan, minum, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan lain sebagainya. Itu membutuhkan biaya. Maka dipakai dari hasil infak itu ya. Dan alhamdulillah tadi sudah dibacakan bendahara infaknya dapat 1 juta berapa? 500, tapi bendaharanya lupa ya melaporkan pengeluarannya. Ya, pengeluarannya buat masak habis berapa bendahara? 1.009.000, masih sisa 400. Buat bayar sound system berapa bendahara? 700.000. Tombo apa untung? Tombo. Buat transport berapa bendahara? Nah, nanti disebutin lagi kan gitu. Terus sisanya dari mana ya? Itu tanggung jawab pengurus yang untuk mencari kekurangannya. Jadi insya Allah di Kosaka itu tidak ada istilah pengurusnya untung. Nah sampai sekarang juga belum digaji. Ya, malah sering tombo. Tapi kenapa semangat? Ya inilah jihad kita. Kita mau jihad di jalan Allah, kita mau kasih tahu tidak semua koperasi itu riba. Ya, ada koperasi yang tidak ada ribanya sama sekali, 0. Yaitu Kosaka. Karena tidak ada aktivitas simpan pinjam. Ibu mau nyimpen duit di sini tidak kami terima. Mau nabung ya. Ibu mau minjam duit di sini nggak punya duitnya. Kan gitu ya. Tapi nanti ada program-program yang tentunya bisa mengangkat kesejahteraan anggota ya. Nanti akan kita sampaikan ya. Nah, itulah sedikit tentang Kosaka. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau gabung di Kosaka itu di Kosaka entek ke duit, tidak ya. Termasuk arisan 10.000 dapatnya 200.000 ya harusnya, tapi ditambahin sama pengurus jadi 300.000 ditambahin 100.000 dari pengurus ya toh. Padahal aslinya cuma dapat 200.000. Itulah ya karena kami kepengen semua anggota merasa ikut bahagia ya, sejahtera. Bismillah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti ketua juga harus membacakan siapa-siapa saja hamba-hamba Allah yang sudah ikut berpartisipasi mendukung acara kita. Hari ini insya Allah semuanya dapat door prize Bapak Ibu. Jadi kalau tempat lain door prize-nya itu dipilih. Kalau di sini semua anggota dapat door prize ya. Semuanya dapat, kebagian semua. Tapi ada door prize utama. Nah, door prize utama ini cuma 3. Ya, 3 ini nanti yang berhak dapat diundi dari 12 orang yang sudah menyetorkan infaknya yang mencapai 50.000 rupiah gitu ya. Jadi bedanya cuma itu aja. Door prize utamanya itu apa aja? Ada setrikaan, ada kipas angin, ada beras 1 karung 25 kilogram. Itu door prize utama. Door prize yang lain apa saja isinya? Warna-warna Bapak Ibu. Kenapa? Karena alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah yang sudah mengenal Kosaka yang begitu baik ikut menyumbangkan apa yang dia punya untuk door prize. Ada piring, ada gelas, ada snack, ada macam-macam. Jadi kami tidak milih-milih, siapapun yang memberi untuk door prize kita terima dan itu kita jadikan door prize untuk kita bersama. Jadi nanti Bapak Ibu ada nomor undiannya sudah dapat ya? Sudah dapat nomornya? Kuponnya? Kupon door prize? Oh belum, nanti biar diatur ya. Karena acara kita masih panjang. Jadi nanti ada
kuponnya silakan nanti ditukar. Nah ini nanti Mbak Arin sebagai ketua mohon dibacakan sponsor-sponsornya ya yang sudah ikut membantu, jangan sampai tidak. Karena ini adalah amanah dan sekaligus doa untuk beliau-beliau yang sudah ikut berpartisipasi, semoga Allah membalas kebaikan beliau semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, hari ini agendanya sebetulnya ada agenda yang penting juga, yaitu RAT, rapat anggota tahunan. Tapi karena kita posisinya sekarang ini campur-campur, ada anggota yang umurnya sudah genap 1 tahun, ada juga anggota yang belum genap 1 tahun, bahkan ada juga yang baru kemarin kan gitu ya, ibaratnya belum lama kan gitu ya. Maka nanti akhirnya keputusan dari pengurus untuk kupon pembagian SHU, sisa hasil usaha, tidak dibagikan semuanya. Jadi nanti ada klasifikasinya. Kalau yang sudah genap 1 tahun, maka sesuai kemarin janji kami, 1 orang mendapatkan SHU senilai Rp50.000 ya, betul ya? Ya, itu yang sudah genap 1 tahun ya. Yang kedua nanti untuk yang belum genap 1 tahun, ya nilainya di bawah itu. Tapi nanti besarannya berapa menyusul. Oke. Insya Allah tetap sesuai janji pengurus, semuanya tetap dapat karena ini milad. Ya kita mau semuanya bahagia, ikut semuanya seneng, ya semuanya bersyukur, maka semua anggota Kosaka akan dapat SHU, sisa hasil usaha. Kok siti sisa hasil usahanya? Ya di sini nggak ada aktivitas simpan pinjam. Jadi koperasi yang lain semakin utangnya makin banyak, SHU-nya makin gede ya Pak Lurah ya, betul Pak RT kan gitu. Jadi kalau utangnya puluhan juta ya, nanti SHU-nya makin gede tiap tahun gitu ya. Nah kalau di sini kan kita tidak ada aktivitas simpan pinjam. Itu pun pengurus mendapatkan dari siapa? Dari sponsorship ya. Jadi dari orang-orang yang ikut menitipkan amanahnya untuk anggota Kosaka, biar semuanya ikut merasakan senang. Nah untuk kedepannya, ya untuk Kosaka ke depan, ini ada beberapa program ya, yang nanti mohon ibu-ibu sepakati bersama ya sebagai anggota. Antara lain ya, kalau mau SHU-nya tahun depan ya, tahun depan itu SHU tetap berbeda, tidak sama. Ya, besar kecilnya, tapi nanti disesuaikan dengan, nah ini ya, kita nanti ada program wakaf produktif namanya, ya, atau dulu kemarin disebut dengan IUB ya, apa singkatannya? Investasi usaha bersama, ya. Nanti investasi usaha bersama ini bisa asalnya dari anggota atau asalnya nanti dari luar. Dari luar itu dari donatur, dari investor, dari manapun bisa. Jadi kita membuka kesempatan seluas-luasnya buat siapapun untuk bergabung di Kosaka. Termasuk alhamdulillah kalau Pak Lurah berminat, tertarik, Pak Lurah nanti bisa kita angkat menjadi anggota kehormatan. Kan gitu ya. Biar bisa ikut ya andil di Kosaka, membina dan mengawasi jalannya Kosaka ya. Nah, jadi seperti itu. Cuma nanti detail programnya akan menyusul. Biar nanti kalau sekarang kayaknya lagi fokus pengen happy-happy ya, nanti tidak terganggu. Karena ini nanti perlu pembahasan khusus mungkin di pertemuan yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita ada program sedekah Jumat ya. Sedekah Jumat ini bukan berupa uang Bapak Ibu, tapi nasi bungkus. Terserah isinya apa aja. Enggak harus ayam. Ya, tidak harus telur. Tempe juga boleh. Nanti akan kita salurkan kemana? Nasi bungkus yang terkumpul dari anggota Kosaka akan kita salurkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Dengan catatan masjid tersebut merupakan binaan Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Misalnya nih saya sebut daerah Semin, ada di daerah Pucung ya. Daerah Candirejo itu ada masjid binaan kita. Kalau sana mau ya membutuhkan minta ya kita akan kasih. Ada lagi masjid di Kampung Mu'alaf di Semin juga. Kalau mau minta ya kita kasih ya. Atau mungkin di Karangmonjo kalau ada di Rombo misalnya gitu ya. Masjidnya membutuhkan dan minta mau, maka akan kita salurkan. Karena kan jumlahnya lumayan ya, 120 bungkus. Itu nanti bisa dibagi-bagi. Karena yang kita pilih bukan masjid yang jamaahnya ratusan.
Kita pilih masjid-masjid yang jamaahnya masih kurang. Supaya apa? Supaya semangat biar jamaahnya tambah banyak. Tujuannya begitu nggih Bu. Ada masjid di kampungnya jenengan yang kalau sholat Jumat bisa dihitung pakai jari. Ada kan? Cuma orang 20 ya toh. Masjidnya masih kosong plong ya toh. Nah, ini nanti yang kita kasih tiap Jumat nanti nasi bungkus dari jenengan. Supaya apa? Biar nanti jemaahnya tambah banyak, khususnya bapak-bapaknya biar gayang tambah semangat sholatnya. Jadi itu ya program-program yang baru nanti, tapi lebih jelasnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya supaya nanti ibu-ibu tidak salah paham. Untuk SHU masih di sini kuponnya sudah disiapkan ya, tetapi untuk pembagiannya menyusul nggih Bapak Ibu ya. Tidak sekarang, nanti habis waktunya buat pembagian ya. Nah, yang terakhir Abi cuma mau memberikan spirit semangat buat ibu-ibu yang bergabung di Kosaka dengan sebentar Abi akan kasih ilustrasi di papan tulis itu nih. Ada mic yang wireless nggak? Coba minta sama spidol sini. Bismillah. Kelihatan nggak Bu? Urung ditulis kok kelihatan. Nah sekarang ya, kita ini dikasih sama Allah penglihatan, betul? Dikasih mata. Bahasa Jawanya apa? Nah macam-macam dah tuh, Abi nggak tahu dia. Nah mata kita itu ada dua ya, penglihatan yang Allah kasih. Ada mata lahir, ada mata batin, betul? Ya. Kalau mata lahir ya yang seperti ini. Oh, ibu lihat bajunya Abi warnanya? Apa nih warnanya? Wah, sing bilang irang buta warna ini. Warna hijau ya, atau kopiahnya warna? Orangnya warnanya? Itu mata fisik ya, mata jasmani, mata lahir. Kalau mata batin, ya toh, apa yang dilihat? Hah? Ya macam-macam ya, mungkin ada yang lihat, oh kalau Abi itu orangnya kalem, kan beda-beda ya. Kalau Abi itu orangnya galak kan gitu ya. Macam-macam gitu ya. Itu mata batin, karena galak nggak bisa dilihat sama mata lahir ya. Baik, sekarang kita belajar melatih. Ini dulu ya, mata lahir dulu. Biar ibu-ibu paham nanti kenapa saya gabung di Kosaka. Yang pertama kita coba ibu-ibu lihat yang ada di sekeliling aja lah. Di sekeliling kita ini yang ibu lihat ada apa aja? Coba sebutin satu. Hah? Apa? Coba yang agak keras suaranya. Ada tim hadroh, ya boleh. Wah ini tim hadroh luar biasa loh Bu. Bu Tati sama Mas Sumadi itu menyumbangkan tumpeng, wah luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Masya Allah, terima kasih. Mana Bu Tati? Matur nuwun Bu, alhamdulillah ya. Milad Kosaka yang pertama, beliau menghadiahkan tumpeng. Nanti kita akan potong ya sama-sama. Apalagi yang dilihat? Hah? Angkringan. Apalagi? Kursi meja gitu ya. Terus apa lagi? Hah? Pak Lurah. Itu ibunya nggak dilihat. Oh udah Pak Lurah dan ibu gitu ya. Yang dilihat Pak Lurahnya tok, Bu Lurahnya cemburu. Apa lagi? Ya udah sama orang gitu ya. Kok disebutin ya satu-satu. Apa lagi? Sound system, apa lagi? Tumpeng, apa lagi? Hah? Mana tikar? Itu karpet. Genteng, ya. Apa lagi? HP, Aqua. Wah banyak ya. Kira-kira kalau disebutin ada nggak 50 nih? Oh banyak ya, ada kayu, ada lampu, jemuran, ya toh,
Apalagi ada mic ya kan nih ya, ada spidol ya. Banyak sekali. Berarti alhamdulillah mata lahir kita ya normal tidak namanya? Normal. Bisa melihat semua yang bisa terlihat ya toh, yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang kita coba ya yang namanya mata batin. Nah, coba apa yang kelihatan? Demit. Mana? Siang-siang so, ada kuntilanak. Ya. Ayo, mata batinnya dipakai. Panas. Oke. Ya, betul. Panas ini yang bisa melihat mata batin. Ya. Kalau pamatik yang kelihatan mata harinya, awannya. Tapi kalau panas mata batin, apa lagi? Hah? Angin. Ya, boleh. Angin, betul. Yang dirasain angin itu apa sih? Yang kita rasain angin itu. Ya, semilir, anyep, apa lagi? Ya, adem ya itu ya. Apa lagi? Yang kelihatan sama mata batin, yang bisa kita lihat sama mata batin. Hah? Tenang. Tenang, oke. Tenang ini dari mana asalnya? Kira-kira yang ada di sini saat ini. Kenapa Pak Badri bisa melihat ya mata batinnya bisa melihat ada ketenangan? Dari mana asalnya? Oh, dekat sama Ustadz. Dengar tausiah gitu ya misalnya itu ya. Tenang, oke. Dengar sholawat dari tim hadroh juga bisa tenang. Tapi betul, tenang ini termasuk mata batin. Apalagi? Suka, betul. Suka ini juga termasuk mata batin, termasuk kebalikannya tidak suka itu juga mata batin. Ya, jenengan datang ke sini karena rasa suka. Jadi kalau nggak suka nggak mungkin datang, iya betul. Tapi bukan berarti yang nggak datang hari ini tidak suka. Artinya ada yang berhalangan kan gitu ya. Nah, tapi suka itu mata batin. Apalagi coba? Tim hadroh coba. Apa mata batinnya yang dirasain hari ini? Ngantuk. Ya boleh ngantuk ya. Ya. Kalau fisiknya mata lahirnya mungkin merem ya, teklak-teklu itu ngantuk. Tapi secara rasa ya, ngantuk itu hanya bisa dirasakan. Wah, aku ki ngantuk, susah kan kalau digambarin gitu ya. Tapi ngantuk itu rasa kita, batin ya. Apalagi? Lapar. Waduh. Coba lihat itu, udah siap belum? Iya, tapi benar ya. Kalau fisiknya perutnya keroncongan bunyi, nah itu fisiknya. Tapi lapar bisa dirasakan. Apalagi? Pahit, manis, ya boleh. Haus ya mungkin itu ya. Nah, lapar. Apalagi? Kayaknya sampai 10, baru 7. Apalagi? Pusing. Oke, banyak utang ini. Apa lagi Bu? Hah? Sumu, tadi udah sumu panas. Apa lagi? Deg-degan, boleh. Deg-degan. Nah, terakhir apa? Satu lagi. Apa Bu? Bahagia, oke boleh bahagia. Wong milad kok, ya Bu ya, bahagia, betul ya. Nah, sekarang kita coba bahas ya maksudnya apa. Jadi gini Bapak Ibu, kalau jadi anggota Kosaka itu dengan cuma mengandalkan mata lahir, pasti nggak lama umurnya, ya toh? Nggak lama. Wah, aku neng Kosaka ki, ya cuma dengerin abinya ceramah tok misalnya ini ya. Tempat liane yo iso. Nah itu ya. Wah aku di neng Kosaka ki ya cuma dijalui infak tok ya. Mending di tempat liane iso ngutang kan gitu ya. Nah gitu ya. Itu bisa macam-macam seperti itu. Atau mungkin alasan yang lain ya. Mungkin karena tidak suka sama bendaharanya. Oh, bendaharanya Sitri aku ora gelem jadi anggota Kosaka.
Atau mungkin ada karena nggak suka sama sekretarisnya. Muji. Ya, bisa semua itu, ya. Atau mungkin tidak suka sama al-hadidnya. Al-hadidnya, mau aku neng al-hadidnya. Bisa macam-macam. Itu kalau cuma mengandalkan fisik, ya. Artinya apa fisik itu? Mata kita, kuping kita, mulut kita, tangan, kaki itu semuanya fisik. Tetapi ingat, yang namanya fisik itu semuanya serba terbatas. Iya tidak? Iya tidak? Contoh, kuping. Jenengan tadi dengar ya, laporan dari bendahara. Infak dapat 1,5 juta. Wah, belum penukaran voucher, penukaran iuran wajib voucher RSI. Satu orang 100.000, berarti kalau udah lunas kali 4 orang berarti ada 400.000. Taruhlah, misalnya pendapatannya 2 juta. Bati ya, pengurus Ekosaka. Ento orang yuto. Kan gitu, ya. Itu kalau kuping kita, ternyata bendaharanya lupa laporan. Ada pengeluaran. Nah, itu keterbatasan fisik. Begitu juga keterbatasan mata kita. Wah, ini kursine kok elek, kotor ya. Di pengurusnya lali ora dilap, main pasang wae gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, itu keterbatasan fisik. Tapi kalau kita mau niatnya jadi anggota Kosaka itu betul-betul lillahi ta'ala, maka apapun kekurangan-kekurangan yang ada itu semuanya ya akan diikhlaskan, yang akhirnya berbuah apa? Pahala. Pahala lahir dari ikhlas. Orang ikhlas itu akhirnya apa? Seneng. Ya. Pokoknya kalau pertemuan Kosaka aku bawaannya seneng. Kenapa? Tiap pertemuan pasti dihibur sama sholawatan dari tim Hadroh Tombo Ati. Ya. Itu loh, kalau dengar lagu ngalamate anak soleh ya, pokoknya hatiku rasanya ya kepiye gitu, manyus ya. Kalau dengar lagunya Turi Putih rasanya seneng gitu ya, misalnya ini ya tak? Kan gitu. Oh, kalau ikut Kosaka itu dengar tausiahnya Abi itu rasanya aku kepengen cepet-cepet masuk surga gitu ya. Kenapa? Karena pulang pergi masuk al-hadid lewat kuburan gantung sirah. Cepat-cepat masuk surga berarti main cepat mati. Ya. Karena insya Allah kalau jadi anggota Kosaka matinya husnul khotimah. Lah iya, kenapa? Tiap pertemuan selalu dengar sholawat dari tim Hadroh. Tiap pertemuan selalu dengar tausiah. Tiap pertemuan ada mengeluarkan infak, itu semua pahala Bu. Tiap pertemuan masuk pondok, keluar pondok, semuanya ngelewati yang sudah mati. Mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Itu mengingatkan kita besok kita juga akan mati. Maka insya Allah begitu ada anggota Kosaka yang meninggal dunia, ya, maka matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Ya, karena memang begitu. Tiap pagi sama Abi selalu dikirimin di grup apa? Tahu siapa namanya? Nasihat subuh. Dibaca nggak? Coba yang hari ini apa isinya? Sekilas saja. Ayo apa? Sedikit aja. Dulu ada manusia yang berani ngaku dirinya sebagai Tuhan, namanya Firaun. Dulu ada juga manusia yang dipaksa jadi Tuhan dan disembah sebagai Tuhan, namanya Nabi Isa. Kalau zaman sekarang justru banyak manusia yang nggak percaya adanya Tuhan dan nggak mau beragama, namanya orang ateis dan komunis. Sekarang ada juga manusia yang berani menantang Tuhan. Karena apa? Karena berani melakukan perkawinan sesama jenis yang namanya kaum LGBT, gitu. Terus apa? Kita berdoa, ya Allah selamatkanlah kita umat Islam dari manusia-manusia durjana itu, kan begitu ya? Manusia-manusia yang tidak baik itu, dan selamatkanlah anak cucu keturunan kami supaya berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kata penutup nasihat subuh atau NS dari Al-Hadid itu bunyinya 2, muhasabah, yang kedua istighfar.
Ya, itu selalu dua itu. Itu pesan dakwah yang tiap pagi dikirim. Makanya kalau dikirimin tolong dibaca ya. Supaya apa? Supaya dapat pahala, ya toh? Nah, kenapa? Karena kalau subuh itu katanya kan ada sedekah subuh. Sedekah subuh itu pahalanya luar biasa. Nah, kalau kita tidak mampu sedekah subuh, minimal ya baca nasihat subuh. Itu pun akan jadi sedekah buat pahala jenengan. Syukur-syukur jenengan kayak Bu Yanti bisa share ke yang lain, mungkin ke keluarganya, ke grup di lingkungannya, kan begitu. Ya, atau di manalah di kontak-kontak WA-nya jenengan. Atau dipasang minimal jadi status WA. Jadi orang baca, ya iki status WA-nya apa ya, nah, gitu ya. Kenapa? Karena kiriman nasihat subuh itu bukan asal-asalan, Bu. Itu melalui riset dari tim TPD ya, bahwa alhamdulillah ya dari 100 orang yang dikirim nasihat subuh, alhamdulillah 99% suka, seneng dan selalu berkomentar tiap hari. Gitu ya. Berarti apa? Nasihat subuh itu memang pas mengena. Jadi habis subuh ya lagi santai mungkin gitu ya, atau mungkin masih baru-baru bangun tidur habis sholat subuh dapat nasihat subuh itu lebih masuk. Nah, itu di kosaka ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya bismillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di milad yang pertama ini ya kosaka bisa berkembang. Ya, jadi kesimpulannya ya buat ibu-ibu bapak-bapak yang sudah bergabung jadi anggota kosaka, tidak usah pesimis. Yakin ya, satu saat nanti pasti akan ada orang yang melirik koperasi ini, kemudian dia pasti akan ikut bergabung dengan menitipkan hartanya untuk diinvestasikan di kosaka. Maka nanti kalau nanti misalnya ada anggota kosaka yang Abi boleh nggak saya mau bikin warung kecil-kecilan, modalnya berapa Bu? Modalnya 1 juta misalnya. Oke, silakan ke pengurus, ada siapkan akadnya, bukan pinjaman ya, bukan pinjaman, tetapi ini bantuan modal usaha. Silakan dipakai 1 juta ini ya, nanti perjanjian usaha ini kalau berkembang ya ibu boleh mengembalikannya itu sesuai dengan yang dipinjamkan itu ya. Tetapi manakala misalnya nanti misalnya ini ya ternyata usahanya tidak berkembang, gimana Bi? Nah, nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Tapi kalau bisa yang namanya orang mau niat usaha pasti harus berhasil. Minimal bikin warung ya bertahan lah setahun 2 tahun kan gitu. Masa bikin warung sebulan 2 bulan udah tutup kan berarti nggak niat namanya gitu ya. Ya gitu ya. Oh, saya mau gaduh sapi, mau gaduh kambing. Kita punya modal. Kalau sekarang belum punya modal tapi bismillah jangan khawatir. Satu saat nanti pasti ada. Kenapa? Sampai detik ini memang belum ada yang namanya bank syariah. Abi sudah presentasi ke beberapa tempat yang berani ya merangkul kosaka. Dengan alasan cuma satu, karena di sini tidak ada aktivitas simpan pinjam. Kalau kosaka buka simpan pinjam, mereka mau menggelondorkan bantuan berapapun dikasih. Ya, tapi semua itu statusnya tetap simpan pinjam. Ada bunganya enggak? Ada, mau bank syariah, judulnya syariah ya tetap aja. Ya, oh, malah ya itu ya. Bukan Nabi yang ngomong tuh malah. Tapi ya tenan itu bener nggak salah. Ya malah lebih gede gitu aja ya Mbak. Nggak usah takut-takut gitu ya. Malah lebih gede daripada bank yang umum ya. Nah itulah yang terjadi. Makanya kita tetap bertahan. Kita bertahan, insya Allah pasti nanti ada hamba Allah yang kaya raya ya, yang nanti akan melirik kosaka karena kita cuma satu ya. Nggak tahu sementara sih Abi mengklaim baru satu-satunya, tapi tidak tahu yang lain. Mungkin ada di tempat lain gitu ya. Satu-satunya sementara ini koperasi yang tidak ada aktivitas simpan pinjamnya gitu ya. Dan insya Allah kita tetap yakin yang hidup tanpa riba akan berkah dunia akhirat gitu ya. Jadi itu. Barangkali itu aja dari Abi. Mohon maaf lahir batin. Abi kembalikan lagi kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kalau bangunkan bersaudara bersatu padu dalam cinta, ciptakan kerukunan kuat.
iman yang teguh bersama. Kami mengucapkan selamat milad yang pertama kepada Kosaka. Semoga selalu rembokong, bahasa Jawa itu, amin. Selalu berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kosaka, oh Kosaka, bersama kita berjaya. Oh Kosaka, Kosaka, kami tahu Kosaka, kooperasi santri kalau bangunan bersaudara bersatu padu dalam cinta, ciptakan kerumunan, kuat iman yang teguh bersama, demi satu tujuan sejahtera, penuh berkah hidup bahagia. Kosaka, oh Kosaka, kita bergerak selamanya. Kosaka, oh Kosaka, bersama kita berjaya. Oh Kosaka, kami tahu Kosaka, kooperasi santri kalau bangunan bersaudara bersatu padu dalam cinta, ciptakan kerumunan, kuat iman yang teguh bersama, demi satu tujuan sejahtera, penuh berkah hidup bahagia. Kosaka, oh Kosaka, kita bergerak selamanya. Kosaka, oh Kosaka, bersama kita berjaya. Oh Kosaka, mungkin belum pada tahu ya ibu-ibu ya, pokoknya ini the best spesial buat Kosaka. Sekali lagi, dan ya, ya. Kosaka, oh Kosaka, kita bergerak selamanya. Oh Kosaka, oh Kosaka, bersama kita berjaya. Kosaka.